عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani selama hidup di dunia ini. Tidak akan pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita setiap saat, setiap detik, bahkan tidak lepas dari nikmat Allah yang sangat banyak, yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung jumlah yang banyak tersebut. Maka dari itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang ada dijaga sama Allah sehingga tetap diberikan kepada kita selalu, dan nikmat-nikmat lainnya yang akan datang semoga diberikan kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Sayyidul Bait, mas-mas dan keluarga yang malam hari ini mengadakan pengungkapan rasa syukur atas nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau, yaitu acara Walimatul Khitan Mas Ahmad Ajwadul Wildan dengan putri beliau yang diakikahi pada malam hari ini yang diberi nama dengan Maryam. Mudah-mudahan kedua anak tersebut Allah jadikan anak yang soleh-solehah, anak yang ahli ibadah, anak yang berakhlakul karimah, anak yang selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk, sehingga tumbuh besar menjadi anak yang taat pada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbahagia selalu di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah bicara anak, maka setiap orang tua pasti kepingin anaknya semuanya jadi soleh-solehah, pengen anaknya bahagia, pengen anaknya mulia, pengen anaknya senang, pengen anaknya berhasil dan sukses. Semua orang tua menginginkan semacam itu. Tidak ada satupun orang tua yang ingin anaknya gagal, ingin anaknya tidak baik, ingin anaknya bodoh. Tidak ada satupun. Meskipun terkadang orang tuanya bukan orang yang pandai, anaknya ingin pandai. Orang tuanya bukan orang tua yang soleh, pasti kalau punya anak ingin soleh. Orang tuanya bukan orang tua yang baik, sekalipun pasti kalau ingin punya anak inginnya baik. Terkadang orang tuanya sudah baik saja, maka saat ada orang berdoa mudah-mudahan anaknya kayak jenengannya apik, pasti orang saya nyonglo ya apik sih, pasti semua ya toh. Ada seorang anak berdoa, lihat abahnya itu ulama, orang soleh, muridnya banyak, semua orang muji, memang orang soleh, ulama soleh. Abahnya punya santri banyak, punya majlis, punya pondok, santrinya semuanya cinta. Tiba-tiba anaknya yang masih kecil, yang masih belajar berdoa, ya Allah jadikan saya seperti abah saya. Abahnya orang soleh, orang alim, orang dihormati orang. Maka abahnya dengar, jangan minta kayak abah, minta lebih dari abah. Saya doakan kamu lebih dari abah. Abah biar dongane jalur kayak Imam Syafi'i dadi iki, ning kon jalur kayak apa dadi apa. Artinya orang tua itu saat lihat anaknya ingin menjadi baik kayak abahnya, mah inginnya lebih dari abahnya. Abahnya punya satu, anaknya didoakan punya lebih dari satu. Itulah orang tua, pasti ingin anaknya jadi yang terbaik. Bahkan kadang-kadang apalagi ibu ya,
Ibu itu bagian orang mangan, yang penting anaknya mangan. Bagian orang turu, yang penting anaknya turunnya nanti. Bagian kesel, yang penting anaknya seneng. Ibu apa mani bapak, ibu itu begitu. Saya tidak apa-apa capek kerja, mumpung saya masih bisa kerja, yang penting anak saya senang. Tapi kadang-kadang bocah orang bisa balas. Bocah kadang-kadang mesti berjuang, malah bikin sakit hati. Na'udzubillah min. Makanya kita doakan mudah-mudahan Mas Wildan sama Maryam yang barusan kita doakan bersama-sama dalam acara akikah sekaligus khitan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan keduanya anak-anak yang selalu dijaga oleh Allah, dijaga dari hal-hal yang buruk, dijaga dari teman yang buruk, dijaga dari rezeki yang buruk, dijaga dari lingkungan yang buruk, dijaga dari akhlak yang buruk, dijauhkan dari hal-hal yang buruk sehingga muncul selalu baik, jadi anak yang saleh, salehah, yang ahli ibadah, yang menjadi anak bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya di dunia di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal. Kita duduk di majelis semacam ini tujuannya adalah mendoakan acara tasyakuran terhadap Mas Wildan yang dikhitan dan Mbak Maryam yang di akikah. Tujuannya sahibul bait supaya kita berdoa nopo malih niki malam Jumat. Malam Jumat itu malam mustajab doa, malam mustajab. Mudah-mudahan kita yang hadir, anak-anak kita yang hadir juga jadikan anak-anak yang soleh-soleh. Semua yang hadir yang punya anak, anaknya jadi anak yang soleh insyaallah, yang soleh dan solehah, yang ahli ibadah, yang selalu akhlaknya baik, selalu menjaga amalan-amalan baik, dijaga dari hal-hal yang buruk oleh Allah, dijaga dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang haram. Amin Allahumma amin ya rabbal. Setiap doa yang kita panjatkan, apalagi doa untuk anak kita, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Makanya doa terus, bikin doa terus, doa terus. Doa niku lah kasih rugi, doa baik nggak ada yang rugi. Belum dikabul pasti sudah dapat pahala. Kita berdoa ini sudah dapat pahala karena doa itu ibadah. Kita mendoakan anak, mendoakan ibu, bapak, mendoakan saudara kita, tetangga kita, umat Islam kita doakan. Kita sudah dapat pahala dari ibadah yang namanya doa. Sebab doa itu ibadah. Malah ning wong ora sering doa niku Gusti Allah seneng. Biasane wong sing jarang doa niku ciri-ciri wong sombong, kayak orang butuh mari Gusti Allah. Padahal urip butuh karo Gusti Allah. Gila betul. Masalah dikabul ora dikabul yang penting doa. Kalau terus Allah lihat serius, doanya dengan khusyuk, ulang-ulang di tempat-tempat tertentu mumpung khusyuk doa, acara maulid doa, lagi ngamusi doa, bangun tidur doa, setelah sholat doa, ketemu orang tua, orang soleh, ketemu ulama doa, apalagi di tempat-tempat mustajab bisa doa terus, maka pasti satu saat akan dikabul oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kita nggak tahu doa di mana yang kita kabul, makanya jangan malas saat ingat anak langsung anak, ya Allah anak saya jaga ya Allah. Saat ingat orang tua, ya Allah orang tua saya, Allah lindungi mereka, sayangi mereka, muliakan mereka, jaga mereka. Itu zaman sekarang keringan bocah, keringan ini bisa makan orang ya, turu orang ya, musola pimin. Keringan itu tapi orang doa, mangan pimin, sekolah pimin, nang pondok pimin, terus langsung anak ya Allah jaga. Karena yang bisa menjaga, yang bisa memberikan ilmu, yang bisa memberikan rezeki, yang memberikan sehat, Allah. Kita minta sama Allah, sehingga setiap saat kita akan selalu ingat Allah dengan berdoa untuk anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita terutama. Bahkan orang tua itu harus didoakan terus. Ning pengen mangke anaknya dongane kula lan panjenengan sami, bocah-bocah pada doa mari kula panjenengan sami, maka saat ini kula lan panjenengan sering doa orang tua. Kalau ingin didoakan oleh anak-anak kita, nanti sering anak-anak kita mendoakan kita, maka kita doakan orang tua. Tandur tukul kama tadinu
Sudah seperti kamu perlakukan orang tua, kamu akan diperlakukan anaknya kepada kita. Seperti halnya dulu kami berbuat baik kepada orang tua, maka kami akan diperlakukan baik. Tapi kalau nggak peduli, nggak urusan, nggak mau berdoa, ya sudah, anaknya nanti lebih, anaknya tambah nggak peduli. Na'udzubillah min. Makanya kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah. Kita butuh penjagaan khusus Allah. Manusia itu cuma mampu ikhtiar, tapi hakikatnya yang memberikan keselamatan, yang maha menjaga, yang memberikan semua takdir Allah Subhanahu. Ada bosan-bosan nyuwun mari Gusti Allah dititipaken Gusti Allah lare kula panjenengan sami sebab ngerti ning ora titipna Gusti Allah orang donga titip mari Gusti Allah ben dijaga, bahaya zaman sekarang. Nah keluar sedikit ketemu macam-macam orang tua yang di rumahnya kalau HP ya wis mulanya pengapunten yang kata pengapunten ning melas mari bocah aja sokan ning bocah cilik HP yang belum lulus SD itu, yang masih sekolah TK, SD kelas 1, kelas 2 masih kecil lah, jangan dikasih HP. Kadang-kadang cowoknya emang jadi HP rusak, nggak bisa. Anak segitu bukan waktunya megang HP. Nanti anak itu akan serius, sudah kecanduan HP, nggak butuh ibu, nggak butuh teman, nggak butuh orang tua, nggak butuhnya HP terus, karena dia sudah merasakan kenyamanan dengan HP, bisa lihat macam-macam gitu loh. Akhirnya nggak merasa butuh ke orang tua, sehingga orang tua itu nggak dianggap nanti malah na'udzubillah min. Makanya jangan kasih HP kalau sayang sama anak, apalagi anak yang masih kecil, bawah 5 tahun, masih bawah 7 tahun, jangan. Sama saja ngasih narkoba. Saya itu kecanduan. Kadang-kadang ini kecanduan itu dicopot HP nang telepon, nangis ngosek. Konangan mau HP tuli, sekolah mau HP tuli, HP terus turuti terus. Na'udzubillah min. Kita doakan anak-anak kita dijaga dari Allah, dari hal-hal yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Mas Wildan sama Maryam. Allah jadikan mereka selalu dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam perhatian Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yang kedua, anak-anak kita selain kita doakan terus, jangan putus asa, jangan malas. Bahkan ada satu riwayat hadis Nabi SAW, doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Mustajab. Mulane wong tua dong sing apik-apik. Tuli jaluke cekur sugih, seneng rezeki akeh. Boleh, tapi jadi anak yang soleh-soleha, ahli ibadah, hatinya bersih, taat pada Allah, patuh sama orang tua, itu doanya. Bahagia dunia akhirat, mendapatkan kemuliaan, dapat guru yang baik, dapat tarbiyah yang baik, dapat didikan yang baik, jauh dari maksiat, penting. Daripada rezekinya akeh dan sufi tapi maksiat terus sama dari. Alhamdulillah min. Betulnya akeh tapi orang ibadah, nggak solehah, bahaya. Kita minta yang penting dulu yang kaitannya dengan sifat-sifat baik dalam hati anak kita, baru nanti kasih secara dohir rezeki yang berkah, yang halal, yang menjadikan dia semakin dekat dengan Allah. Minta rezeki yang berkah, yang halal, yang menjadikan penyebab dari rezeki itu semakin dekat dengan Allah. Maka rezekinya manfaat, tidak digunakan untuk hal-hal yang haram. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ya, selain doa tadi ada yang terpenting di antara semuanya, yaitu apa? Dua hal lagi. Kawan terdekat, lingkungan, orang sekitar anak kita pengaruhnya besar. Kanca dolan, kanca sing disawang, sing dideleng, yang didengar omongannya itu pengaruh besar. Kata Nabi, almar'u min jalisih, seseorang tergantung kawan duduknya. Ketemu ini bocah sing ngomongnya kasar, bocah kita orang sini jero ngomong halus bisa kasar. Pengapunten, saya lihat satu keluarga, masih saudara saya kan, saya sebutkan satu keluarga ini. Anak pertama ibu bapaknya gagal, repot, akhirnya pakai pembantu. Anak pertama pembantu, dari kecil saya tahu persis anak pertama sama pembantu, kan udah sering ketemu. Dari kecil diurus sama pembantunya bahasanya kasar,
akhlaknya nggak baik, tapi kerjanya sergap. Jadi pokoknya sama papa wis kasar banget, seperti kerjanya sergap. Tapi ngefek ke anak, karena setiap saat anak itu diurusi pembantu, ditulangi, ditusi, dia ngomong, bentar-bentar, ngomongnya kasar. Udah memang karakternya gitu, mulutnya masya Allah. Walaupun sergap, anak itu diasuh sama pembantu yang pertama yang kasar. Anak pertama ini karakternya kasar. Kemudian pas punya anak kedua, masya Allah, ketemu pembantu yang santri. Waktu itu ketemu kiai, kemudian kata kiai ini biar khidmat di rumah jenengan ngurusi anak kedua anak mani santri emput, ngomongnya pelan, halus. Anak kedua tumbuh sampai dewasa ngomongnya halus, lembut, akhlaknya baik, beda banget dengan kakaknya yang kasarnya luar biasa. Orang tuanya kerja sibuk. Ini dua anak diasuh dengan dua orang yang karakternya beda, anaknya beda. Sebetulnya sing di Cawang, sing turun suaranya sing kasar. Ya bocah sing pertama ini kasarnya luar biasa. Hatta sama bapak ibu sama gurunya kasar, ngomongnya kasar. Bawakan ngangkat suara, persis seperti pembantu yang waktu kecil ngurusi. Yang kedua, ketemu pembantu halus, lembut, ngomongnya pelas. Satu ini anak yang kedua bisa halus, lembut, akhlaknya baik, masya Allah. Satu ibu satu ayah, nasabnya sama, ayahnya sama ibunya, tapi dekatnya dengan orang yang halus jadi halus, dekat orang yang kasar bicaranya jadi kasar. Jadi pengaruh besar. Seumpama pengapunten yang kata ibu ini bawel, ya anaknya minum-minum bawel, tulah kayak bokeh gitu. Tapi lebih lembut, halus. Dari kecil itu dia belajar. Karena anak kecil itu bakal belajar dari orang yang ngurusi. Makanya disebut dalam Al-Quran biasanya kan yang pantas ngurusi ibu ya. Sehingga dalam pepatah orang-orang Arab itu mengatakan madrasatul ula. Ibu itu sekolahan pertama anaknya. Jadi belajar semua karakter sifat ngomong itu ibu. Nah ini ibu dan masrah akan membantu, ya berarti membantu sekolahan pertama anaknya. Pembantunya bagus, bagus. Pembantunya tidak bagus, ibunya bagus, bagus. Ibunya kasar, ibu yang ngurusi anak atau pembantu yang di rumah. Jadi nomor dua adalah lingkungan terdekat. Kalau anak kita ingin aman, hati-hati teman mainnya, lingkungannya yang didengar, yang dilihat, yang dijadikan teman harus hati-hati diseleksi supaya anak kita tidak tertular oleh lingkungan yang buruk. Dua, nomor tiga terakhir, ini paling penting di antara semuanya. Apa? Anak kita akan jadi baik dan mudah diarahkan menjadi baik kalau anak kita beri rizki yang halal. Pengaruhnya besar. Bocah lahir suci bersih, dididik apik, bapak ibunya apik, akhlaknya lemah lembut, bahasa halus, kromo. Tapi kalau usaha orang tuanya cari rezeki dari sumber yang kotor, dari yang tidak halal, dari yang syubhat atau yang haram, kasih anak tersebut, maka anak itu pasti akan berubah karakter baiknya menjadi buruk. Dalam pondok sih saking dikirimi rezekinya haram kalau jadi pasti nakal, pasti nyuri, pasti melanggar, pasti susah dididik. Kenapa? Dikasih makanan haram. Beberapa pondok pesantren itu sudah ngalamin anak-anak yang yang dikirim ke pondok, tapi orang tuanya cari rezekinya nggak bersih, nggak ada yang berhasil, malah merusak santrinya. Santrinya orang rokok tidak rokok, santrinya orang dolos tidak dolos, santrinya orang minggat tidak minggat, santrinya orang jukut barangnya kancane tidak jukut. Karena dia itu makannya haram, maka perbuatannya condong kepada perbuatan haram. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang mengucapkan ucapan man akalal haram asad jawarihuhu sya'al abad. Barang siapa yang makannya haram akan bermaksiat, tubuhnya mau tidak mau. Kalau yang membunuh haram ya maksiat haram. Jadi jangan salahkan anak kita
dididik susah, anak-anak dididik dalam kebaikan tidak mau, bahkan bikin pusing orang tuanya. Jangan salahkan, mungkin orang tuanya cara cari rezekinya tidak bersih. A'udzubillah min dzalik. Tapi kalau makannya halal, kata Nabi, mana kalau halal ata'at jawarihuhu sya'an aba. Kalau rezekinya halal, maka tubuhnya selalu taat, mau tidak mau. Belum wong pecinan sarungan langsung melu-melu, jangan tuku peci jangan tuku sarung. Nyocon dong ya. Dalam wong ngaji langsung melu-melu jangan kalau Quran melu baca. Tidak ini baca sih makan halal, ikut-ikutnya dalam hal-hal yang baik. Mudah-mudahan anak kita selalu Allah berikan rezeki melalui kita dengan rezeki yang halal, dijauhkan dari lingkungan yang buruk, dan selalu kita dimudahkan untuk berdoa untuk kebaikan anak kita, insyaallah, amin Allahumma. Terutama Ananda, Wildan dan Maryam, mudah-mudahan orang tuanya dikasih kemudahan untuk selalu sabar dalam didik, dikasih rezeki yang halal dan barokah, dijadikan orang tua yang selalu memberikan rezeki yang halal serta menjaga dari lingkungan yang buruk, insyaallah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bocah gak tergantung wong tua, wong tuane sabar klaten main rezeki halal dengan terus hati-hati pergaulannya, jaga, insyaallah akan menjadi anak yang baik. Orang tuanya nggak peduli, ya jangan salah, anak itu bahan mau dibentuk apa tergantung kita orang tuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang tua yang baik, orang tua yang selalu bisa berbakti kepada anaknya. Karena ada anak bakti sama orang tua, ada juga orang tua bakti sama, sehingga kan bahasa anak durhaka ya, anak bakti yang berbeda. Padahal ada orang tua durhaka, ada orang tua yang bakti dan ada orang yang yang bakti yang kasih sayangnya kepada anaknya dengan cara yang benar, yang diatur oleh agama. Yang tidak baik, durhaka, yang nggak peduli urusan agama. Soalnya main panganan, main duit, sekolah agama orang, ngaji orang, mengonsolat orang, pakai rezeki sing haram, nggak didekatkan ke orang baik, nggak peduli. Alhamdulillah, orang tua semacam itu namanya orang tua durhaka kepada anak. Alhamdulillah, Allah jadikan kita orang-orang tua yang selalu bakti kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di kemauan yang saya perlu sampaikan, untuk nuwun jazakumullah ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.